Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Esther Lina, peserta Latsar CPNS Kabupaten Bulungan Angkatan 55. Di sini saya akan menampilkan tugas agenda 2, yaitu membuat video monolog mengenai workbook nilai-nilai dasar ASN. Nilai-nilai dasar ASN adalah berakhlak. 7 alasan rasional pentingnya pelayanan prima. 1. Dapat meningkatkan kepercayaan publik pada pemerintah. 2. Untuk memudahkan publik dalam pengurusan. 3. Menjadi tolak ukur kepuasan publik atas pelayanan yang diberikan. 4. Untuk kemajuan organisasi. 5. Dapat meningkatkan kualitas pelayanan. 6. Karena merupakan wujud nilai berakhlak ASN. 7. Agar mendapat feedback yang positif dari publik. Hal fundamental dalam pelayanan publik yaitu: yang pertama, merupakan kewajiban pemerintah untuk memberikan hak warga negara yang terdapat dalam amanat konstitusi. 2. Sadar bahwa fasilitas yang dimiliki pemerintah berasal dari pajak yang dibayar oleh warga. 3. Agar dapat mewujudkan cita-cita bangsa dalam kemajuan bangsa. 4. Wujud serta dalam melindungi warga negara. Pendapat saya terkait konsep responsibilitas dan akuntabilitas adalah konsep akuntabilitas dan responsibilitas sangat berkaitan dalam menciptakan etika yang bertanggung jawab penuh dan menuntut agar lembaga pemerintahan terutama pada birokrasinya berperilaku baik dan bertanggung jawab atas apa yang menjadi kewajibannya. Peran saya dalam menciptakan lingkungan yang akuntabel adalah dengan melaksanakan tugas yang diberikan dengan profesional, tidak terlibat dalam praktis politis, melakukan pelayanan tanpa diskriminatif, serta konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Yang saya ketahui tentang sinergi dalam perilaku kompeten adalah sangatlah berpengaruh terhadap kualitas yang dimiliki suatu organisasi, karena dengan begitu bersama-sama kita meningkatkan kompetensi diri, memperbanyak skill, menambah pengetahuan baru, inovatif, dan menjadi ASN yang profesional dalam tugas dan fungsinya. Potensi dan tantangan keanekaragaman di lingkungan tempat saya bekerja adalah: yang pertama, mampu bekerja sama dalam tim dengan karakter yang berbeda. Yang kedua, mau menerima saran dan kritik dari teman sejawat. Ketiga, optimis dalam melaksanakan tugas. 4. Tetap berinovasi meskipun di lingkungan baru yang akses terbatas. 5. Dapat mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi. 6. Mau mengakui kesalahan sendiri dan memperbaikinya. 7. Memiliki keinginan untuk terus belajar dalam mengupdate ilmu meskipun terhambat dengan akses. 8. Dapat melaksanakan tugas dengan profesional. The Adaptive Culture Framework adalah budaya adaptif yang terstruktur, memiliki visi, tujuan, aturan, mengemban nilai-nilai budaya organisasional yang sesuai dengan karakteristik, tugas, dan fungsinya, memiliki partnership, dan dapat menyelesaikan persoalan yang timbul dalam organisasi. Penjelasan singkat tentang jenis berpikir kritis dan kreatif. Jenis berpikir kritis dan kreatif sangatlah berbeda. Berpikir kritis adalah kecenderungan memandang fenomena secara objektif, linear, dan tidak memberikan pilihan. Sedangkan cara berpikir kreatif adalah mencari kemungkinan lain, selalu memiliki ide menarik. Namun, keduanya masing-masing memiliki kegunaan atau manfaat sesuai kebutuhan kontekstual pada saat menghadapi masalah dan dapat menumbuhkan akan kombinasi kreativitas, kecerdasan, dan estetika dalam berinovasi. Praktek penerapan adaptasi dalam penyelenggaraan tugas yaitu memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antara instansi mitra, masyarakat, dan sebagainya, dan dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Fungsi organisasi yang merespon perubahan lingkungan adalah menjadi contoh yang baik untuk organisasi lain dalam meningkatkan kualitas organisasinya dan dapat mengembangkan pengetahuannya dalam mengikuti perkembangan dan dapat mempertahankan organisasi tersebut. Apa saja tantangan praktek dalam WOG? Yang pertama, perbedaan kapasitas SDM dan institusi. Kedua, nilai dan budaya organisasi yang berbeda. 3. Kepemimpinan.
Sekian dari penyampaian saya mengenai isi dari workbook nilai-nilai dasar ASN. Terima kasih.